Halo bro, kita lanjut dengan sutra-sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, ia murni dan melihat. Ia mengatakan kebenaran dan menjalaninya. Ia melakukan pekerjaannya sendiri, jadi ia dikagumi dan dicintai. Selalu ingat tujuannya, yaitu menjadi saksi yang murni. Dengan kemurnian, Buddha tidak pernah mengartikan kemurnian moral. Dengan kemurnian, ia mengartikan kepolosan seperti anak kecil. Ada perbedaan besar antara kemurnian moral dan kepolosan seperti anak kecil. Kemurnian moral itu licik, pintar. Itu bukan kemurnian yang sebenarnya, melainkan adalah sesuatu yang dipaksakan. Itu memiliki motivasi. Orang yang bermoral mencoba untuk mencapai surga, sukacita dari dunia lain, ia ingin menjadi abadi. Orang yang bermoral bukanlah orang yang tidak memiliki keinginan, objek keinginannya telah berubah, dan ia siap mengorbankan segalanya untuk objek keinginannya yang baru. Ia memaksakan kemurnian pada dirinya sendiri, tetapi kemurnian itu bahkan tidak sedalam kulit. Jauh di dalam, ia licik, suka memanipulasi. Bahkan, ia mencoba memanipulasi Tuhan sesuai keinginannya. Orang yang bermoral terlalu berpengetahuan, ia terlalu mendalami kitab suci. Ia tidak bijaksana, melainkan hanya berpengetahuan. Ia tidak tahu apa-apa, karena untuk mengetahui, dirimu membutuhkan kepolosan seperti anak kecil. Untuk mengetahui, dirimu membutuhkan rasa takjub dan kagum yang besar. Untuk mengetahui, dirimu perlu membuang semua konsep, ideologi, kitab suci. Hanya dengan begitu, matamu akan benar-benar kosong, telanjang. Dan ketika matamu telanjang, mereka bisa melihat. Orang yang berpengetahuan berpikir bahwa ia tahu, karena ia telah mendengar atau membaca kata-kata yang indah. Tetapi pengetahuannya benar-benar dangkal, pinjaman. Itu tidak memiliki akar dalam dirinya, itu sebenarnya bodoh. Orang tidak bisa melihat bahwa pengetahuannya hanyalah kebodohan yang menyamar sebagai pengetahuan, karena orang-orang sama buta seperti dia. Tetapi ketika dia datang kepada seorang Buddha, Buddha bisa melihat bahwa apa yang dia katakan bukanlah miliknya sendiri. Beginilah orang-orang berpengetahuan. Mereka telah mendengar tentang Tuhan, tapi mereka belum melihat. Mereka telah mendengar tentang kebenaran, tapi mereka belum mengalami. Mereka telah mendengar tentang cinta, tapi mereka belum menjalaninya. Mereka bisa berbicara dan berdebat, dan mereka bisa membuktikan diri mereka sebagai cendekiawan yang hebat. Tetapi mereka adalah orang-orang bodoh. Waspadalah terhadap mereka, mereka tidak suci. Mereka bahkan bisa memaksakan disiplin tertentu pada diri mereka sendiri dari pengetahuan yang dipinjam ini. Tetapi gagasan mereka tentang kesucian juga akan menjadi sesuatu yang bodoh. Seseorang akan hanya memakan makanan vegetarian, itulah gagasannya tentang kesucian. Seseorang bahkan tidak akan memakan semua sayuran, melainkan hanya buah-buahan,
ia akan menjadi seorang pemakan buah-buahan, dan hanya buah-buahan ketika mereka menjadi matang dan jatuh dengan sendirinya, sehingga tidak ada kerusakan yang terjadi pada pohon. Sekarang ia akan berpikir bahwa ia benar-benar suci. Seseorang akan berpikir bahwa hanya minum susu adalah hal yang paling murni. Di India susu dianggap sebagai makanan yang paling murni, satvik, yang paling murni. Nah, itu aneh, karena susu adalah makanan hewani. Itu seperti telur, ia keluar dari tubuh hewan. Dan tentu saja itu bukan untukmu, itu untuk anak-anak binatang. Dan itu juga berbahaya, karena sapi memberi susu untuk anaknya, dan anaknya akan menjadi sapi. Sekarang di India orang berpikir bahwa jika dirimu minum susu, dirimu akan mencapai selibat. Itu adalah kebodohan total, dirimu akan menjadi sapi. Bagaimana kamu bisa mencapai selibat? Susu adalah makanan yang paling seksual yang mungkin ada. Tetapi orang bisa bertindak ekstrim. Namun, ini adalah gagasan yang terus dibawa orang. Kemurnian menjadi sesuatu yang sangat bodoh. Dirimu mengubah kebiasaan makan, dan dirimu pikir dirimu telah menjadi murni, atau dirimu mengganti pakaian, dan dirimu mulai hidup compang-camping, dan dirimu pikir dirimu telah menjadi murni. Dirimu meninggalkan rumah dan mulai tinggal di gua, dan dirimu pikir dirimu telah menjadi murni. Atau dirimu mandi pagi-pagi, dan berpikir dirimu murni. Atau dirimu mandi 4-5 kali setiap hari, dan itu adalah kemurnianmu. Atau dirimu tidak tidur, dan itu adalah kemurnianmu. Namun, ini semua adalah gagasan yang dikumpulkan dari orang lain. Dirimu bisa memaksakannya pada diri sendiri, dan dirimu akan disembah, tetapi ini bukanlah yang dimaksud Buddha. Ketika ia berkata, ia murni, berarti ia polos, ia tidak berpengetahuan. Ia berfungsi dari keadaan tidak tahu. Ia tidak kutu buku, ia tidak hidup sesuai dengan buku. Buku tidak bisa membantu. 1000 buku tentang spiritualitas, dan dirimu tidak akan menjadi spiritual. Ini bukan pertanyaan tentang menjadi lebih terinformasi. Ini adalah pertanyaan tentang transformasi, bukan informasi. Dia murni, dan melihat. Ketika dirimu polos, dirimu memiliki mata untuk melihat kebenaran sebagaimana adanya, karena dirimu tidak memiliki ide untuk diputar balikan. Dirimu tidak memiliki prasangka, suka, tidak suka. Dirimu bukanlah penganut Hindu, Muslim, atau Kristen. Dirimu hanyalah sebuah kesadaran, penuh rasa takjub, penyelidikan besar. Ada eksplorasi, dirimu mencerminkan realitas. Dalam kepolosan, realitas tercermin dan terlihat. Dia mengatakan kebenaran. Dan ketika dirimu tahu, dirimu tidak bisa melakukan yang lain. Dia mengatakan kebenaran, berapapun biayanya. Bahkan jika dirimu harus dibunuh, karena mengatakan kebenaran, dirimu lebih baik dibunuh, tetapi dirimu tidak akan berhenti mengatakan kebenaran. Sokrates diberitahu oleh para hakim, bahwa jika dia berhenti berbicara tentang kebenaran, dia akan dimaafkan,
tetapi kemudian dia harus berjanji kepada pengadilan bahwa dia tidak akan pernah berbicara tentang kebenaran. Sokrates berkata, "Aku lebih baik mati daripada berhenti berbicara tentang kebenaran." Para hakim bingung. Mereka berkata, "Tetapi mengapa? Hidup begitu berharga." Sokrates berkata, "Tidak lebih berharga daripada kebenaran. Jika aku tidak bisa mengatakan kebenaran, maka tidak ada gunanya hidup sama sekali. Aku hidup untuk menyampaikan kebenaran. Hidupku hanyalah sarana untuk menyebarkan apapun yang telah aku ketahui. Jika aku tidak bisa melakukan itu, maka tidak ada gunanya hidup, jadi tolong bunuh aku." Dan aku tidak bisa membuat janji itu, karena satu alasan lagi, bahkan jika aku ingin berhenti, aku tidak bisa. Aku akan terus mengatakan apa yang aku lihat. Aku akan terus menjalaninya. Aku tidak bisa melakukan yang lain. Mengetahui kebenaran, berarti menjadi kebenaran. Sutra berikutnya, dia mengatakan kebenaran dan menjalaninya. Dia melakukan pekerjaannya sendiri, jadi dia dikagumi dan dicintai. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah berteriak, pekerjaannya adalah membangunkanmu dari tidurmu. Pekerjaannya adalah membangunkan orang. Ya, mereka yang memahaminya akan mengagumi dan mencintainya. Dan akan ada banyak orang yang tidak akan memahaminya. Mereka akan mengutuknya, mereka bahkan akan membunuhnya. Tetapi Buddha tidak memperhitungkan mereka. Dia hanya memperhitungkan beberapa jiwa langka yang akan mampu memahami apa yang dia katakan dan apa yang dia jalani. Dan faktanya hanya beberapa orang itu yang berarti apa-apa. Hanya mereka yang layak dihitung, orang banyak tidak layak dihitung sama sekali. Sutra berikutnya, dengan pikiran yang teguh dan hati yang tidak menginginkan, dia mendambakan kebebasan. Dia disebut Udam Soto, dia yang pergi ke hulu. Udam Soto adalah kata indah yang sering digunakan Buddha. Udam berarti usaha keras, Soto berarti sumber. Kata bahasa Inggris source berasal dari akar kata yang sama dengan soto. Kata bahasa Sanskerta adalah serot, dari serot muncul kata bahasa Inggris source, dan kata bahasa Pali soto. Buddha berbicara dalam bahasa Pali, dia menggunakan soto. Udam Soto berarti seorang manusia yang mencoba, dengan seluruh keberadaannya, untuk mencapai sumber keberadaan itu sendiri. Seluruh upayanya adalah untuk mengetahui yang utama, dasar keberadaan, karena di sanalah kebenaran berada, keilahian berada, nirwana berada. Upaya besar dibutuhkan, kemalasan tidak akan berhasil, dan orang-orang benar-benar malas. Karena orang-orang malas, para pendeta bisa mengeksploitasi mereka selama berabad-abad, dan mereka akan mengeksploitasimu jika dirimu terus bermalas-malasan. Karena orang-orang malas, mereka menyerahkannya kepada para pendeta, "Kamu yang berdoa, kamu yang beribadah untuk kami atas nama kami. Kami akan membayarmu, tetapi kamu yang melakukannya atas nama kami."
Mereka tahu bahwa para pendeta mereka sama butanya dengan mereka, sama malasnya dengan mereka. Mereka tidak bekerja pada diri mereka sendiri. Pekerjaan itu berat. Banyak bagian yang harus dipotong dari tubuhmu dan dibuang. Baru setelah itu dirimu bisa kembali ke wajah aslimu. Hampir seperti seorang pemahat yang memahat patung dari batu marmer. Dengan pahat dan palu di tangannya, ia terus memotong batu, membuang semua bagian yang tidak diperlukan. Perlahan-lahan, batu yang tidak berbentuk itu mulai memperoleh bentuk. Batu biasa mulai menjadi sesuatu yang luar biasa, indah. Di dalamnya terdapat patung Buddha, di dalamnya terdapat patung Kristus, di dalamnya terdapat patung Krishna. Namun, sebelum dirimu bisa menemukan patung Buddha di batu itu, banyak hal yang harus dihancurkan. Kecuali dirimu siap untuk melakukan pekerjaan besar pada dirimu sendiri, hal itu tidak akan terjadi. Dirimu tidak bisa mengandalkan agen. Pendeta, uskup, pausmu, semuanya adalah agen antara dirimu dan Tuhan. Dirimu tidak mengenal Tuhan, dan agen-agen itu terus berkata, "Jangan khawatir, kami tahu. Kami akan menyampaikan pesan-pesanmu." Mereka juga tidak tahu, mereka hanya mengeksploitasi ketidaktahuanmu. Namun, orang-orang malas. Kemalasan adalah salah satu masalahnya. Manusia sangat malas, sehingga ia akan terus seperti apa adanya, daripada bekerja dan mencoba untuk berubah, mencoba membawa perubahan pada keadaannya. Lebih mudah untuk tetap merasa puas, tetap tidak peka, terus menarik, entah bagaimana tetap hidup. Namun, itu bukanlah kehidupan. Dan apa yang benar tentang keadaan luar, jauh lebih benar tentang keadaan dalam, karena keadaan luar tidak memerlukan banyak usaha untuk diubah, tetapi kelesuan batin sudah ada sejak berabad-abad lalu. Ketidaksadaran itu sangat primitif, akarnya sangat dalam, sehingga memerlukan tekad total dari pihakmu, tekad yang luar biasa, komitmen, keterlibatan yang mendalam. Dirimu harus mempertaruhkan segalanya. Kecuali itu terjadi, mustahil untuk mengubah diri sendiri, dirimu akan tetap sama. Dirimu bisa terus membaca, dirimu bisa terus mengumpulkan pengetahuan, dirimu bisa berpindah dari satu guru ke guru lainnya, tetapi jauh di dalam dirimu, dirimu tidak akan berubah. Ini bukanlah cara untuk berubah. Cara untuk berubah adalah, dengan pikiran yang teguh dan hati yang tidak menginginkan, ia mendambakan kebebasan. Ia disebut Udam Soto, ia yang pergi ke hulu. Pergi ke hulu, karena tidak mengikuti arus, tidak mengikuti tradisi, tidak mengikuti kitab suci, tidak mengikuti agama tempatmu dilahirkan, gereja tempatmu dilahirkan, berarti melawan arus. Diperlukan usaha keras. Jika tidak, biasanya akan tampak lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih mudah untuk mengikuti arus. Apapun yang mereka lakukan, dirimu terus melakukannya. Mereka tidak akan menyusahkanmu. Tetapi ingatlah, dirimu hanya menghancurkan kesempatan besar. Kehidupan ini akan segera lenyap. Mengapa tidak membawa semua energimu ke titik integrasi sedemikian rupa, sehingga dirimu bisa melakukan lompatan kuantum,
dari yang diketahui ke yang tidak diketahui, dari waktu ke keabadian? Kecuali jika dirimu bertekad, dan itulah yang dimaksud dengan sannyas, tekad, komitmen, untuk mengubah diri sendiri, tidak menahan apapun. Siapapun tidak bisa mengubahmu, kecuali dirimu benar-benar bertekad untuk berubah. Dirimu tidak bisa melemparkan tanggung jawab kepada siapapun. Tidak seorang pun bisa menolongmu dari luar. Ya, dirimu bisa diyakinkan, tetapi jauh di dalam dirimu akan tetap sama. Dirimu bisa dibungkam melalui argumen, tetapi argumen tidak bisa mengubahmu. Dirimu harus membawa semua energimu ke satu titik, ke tekad yang mutlak, aku akan menjalani hidup ini. Aku siap melakukan apapun yang dituntut. Aku tidak akan mengabaikan tanggung jawab apapun. Aku tidak akan menghindar dari tanggung jawab apapun. Aku tidak akan mencari alasan, rasionalisasi apapun. Aku tidak akan menjadi korban pikiran lama lagi. Begitu tekad ini total, transformasi segera mulai terjadi. Faktanya, memiliki tekad yang total, hampir merupakan separuh dari perjalanan. Sutra berikutnya, ketika seorang pengembara akhirnya pulang dari perjalanan jauh, betapa senangnya keluarga dan teman-temannya menyambutnya. Setiap kali seseorang menjadi seorang Buddha, pepohonan, sungai, gunung, bintang, semuanya bersuka cita, karena setidaknya salah satu dari kita telah sampai di rumah. Sutra berikutnya, demikian pula perbuatan baikmu akan menyambutmu seperti teman, dan dengan sukacita yang luar biasa, ketika kamu berpindah dari kehidupan ini, ke kehidupan berikutnya. Dan apapun yang telah dirimu lakukan untuk mengubah dirimu sendiri, ia menyebutnya perbuatan baik, itulah kebajikan sejati. Apapun yang telah dirimu lakukan untuk mengubah dirimu sendiri, itulah harta karunmu. Dan dirimu akan terkejut, bahwa ketika dirimu mencapai pantai seberang, di alam keabadian, harta karunmu akan menunggumu di sana, untuk bersuka cita, untuk menerima, untuk menyambutmu. Dirimu bisa mengumpulkan uang, kekuasaan, gengsi, yang akan ditinggalkan di pantai ini. Atau dirimu bisa mengumpulkan harta karun yang sama sekali berbeda, meditasi, cinta, kebahagiaan, pemahaman, kesadaran, keilayan. Jika dirimu mencapai harta karun ini, dirimu akan terkejut, ketika dirimu mencapai pantai seberang, ketika dirimu melampaui tubuh ini, ketika kematian terjadi pada tubuh ini, dirimu akan diterima oleh semua harta karun yang telah dirimu kumpulkan. Mereka semua akan bersuka cita. Buddha mengartikan bahwa ada harta karun yang menyertaimu hingga akhir, dan ada harta karun sesaat yang tertinggal. Mereka yang bijak mengumpulkan apa yang akan menjadi milik mereka selamanya, sedangkan mereka yang bodoh mengumpulkan yang sesaat, yang akan diambil dari mereka oleh kematian. Ingatlah, setiap saat, apa yang dirimu kumpulkan. Apakah itu akan diambil oleh kematian? Kalau begitu, tidak perlu dikhawatirkan. Jika itu tidak akan diambil oleh kematian, maka bahkan hidup pun bisa dikorbankan untuk itu, karena suatu hari kehidupan akan lenyap. Sebelum kehidupan lenyap, gunakan kesempatan untuk menemukan apa yang tidak pernah mati. Jadilah seorang udam soto.
temukan sumber keberadaanmu sendiri, dari semua yang ada. Sumber itu adalah keilahian, sumber itu adalah nirwana. Oke bro, itulah kutipan ceramah kali ini, bro. Kita sambung lagi nanti, bro. Terima kasih, bro.